Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faikoh Aulia Izmi akan menjelaskan tentang the market concept and marketing mix. Di sini agendanya itu ada 7. Pertama, konsep marketing. Yang kedua, proses marketing. Yang ketiga, analisis peta persaingan. Yang keempat, analisis produk. Yang kelima, analisis pasar sasaran. Yang keenam, marketing mix. Yang terakhir, strategi marketing. Yang pertama, konsep marketing. Ada beberapa, ada empat konsep marketing. Pertama, produksi, produk, penjualan, dan pemasaran. Pertama, produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi adalah proses menciptakan proses atau menambah nilai dari suatu barang. Di sini PT Paving Blok Akbar memproduksi paving blok dari limbah plastik, mengolah sampah plastik menjadi barang yang berguna, mengurangi sampah yang ada di Sumbawa dan mengurangi pengangguran. Dan bahan bakunya ini sangat mudah dicari, tanpa kita cari sebenarnya itu ada di sekeliling kita. Yang kedua itu produk yang kami buat menginovasikan beragam terbaru untuk memenuhi peminat, untuk menarik minat masyarakat. Yang ketiga, penjualan. Kami mengajak masyarakat supaya menggunakan paving block dari limbah plastik ini dan memasang iklan di media sosial seperti Facebook, blog, IG, dan WhatsApp, dan lain-lain. Dan terakhir, yang keempat itu pemasaran. Konsep pemasaran kami itu, pertama kami memperkenalkan apa sih itu manfaatnya, kelebihannya dari paving block dari limbah sampah ini seperti apa. Kami itu keliling-keliling menggunakan mobil supaya masyarakat itu tahu apa sih manfaatnya, apa sih keuntungan dari paving block dari limbah plastik ini. Kedua, kami menjelaskan dengan secara rinci dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan memperlihatkan gimana sih bentuk dari paving block itu sendiri. Yang kedua, proses marketing. Di sini ada 4: segmentasi, penargetan, position, dan perbedaan. Nah, pertama itu segmentasi atau pembagian pasar. Pemasaran kami itu ada di perumahan, kompleks, jalan, jalan, taman, dan lain-lainnya yang sedang diperbaiki memerlukan paving block untuk perkembangan properti. Akan tetapi mungkin dari kami itu kurang promosinya, sehingga kurang peminatnya. Yang kedua itu penargetan, seluruh masyarakat. Yang ketiga itu posisi, menjadi alternatif untuk pekerjaan jalan, taman, dan lain-lain. Differentiation atau perbedaan di sini dapat dilihat equality, low price, harga rendah, harga tinggi, dan harga rendah. Dapat dilihat di sini paving block dari sampah itu memiliki kualitas tinggi dan harga yang tinggi karena pembuatannya, dan sampah itu di Indonesia itu mahal. Yang selanjutnya dapat dilihat di sini perbedaannya. Di sini ada paving block bata dan paving block cacing. Sebenarnya di sini banyak jenis-jenis paving block, tapi saya
memberikan contoh perbedaannya itu cuma 2. 3 sama paving block dari limbah plastik ini. Produk di sini ada 4. Yang pertama, kekuatan atau kelebihan dapat tahan lama, ramah lingkungan. Yang kedua, memperbaiki jalan, taman, perumahan, kompleks, dan lain-lain. Yang ketiga, berbagai variasi motif paving block. Yang selanjutnya, bahan baku mudah didapat. Yang selanjutnya, peralatan mudah didapat. Yang B, weakness. Pertama itu lebih mahal dari paving block dari semen. Yang kedua, pemasaran masih belum luas. Yang ketiga, mudah ditiru. Yang ketiga, C, opportunities. Yang pertama, inovasi produk. Yang kedua, pemasaran diperluas. Yang ketiga, kapasitas produk diperbanyak. Yang kelima, pemberian merek. Selanjutnya itu threats. Yang pertama, adanya kemungkinan produk ditiru. Yang kedua, adanya banyak pesaing, karena ini produk kami itu mudah ditiru dan bahannya itu mudah didapat. Analisis pasar pemasaran. Kelompok pelanggan atau pasar itu di sini kami menjadi 2, di sini rumah tangga dan bisnis. Di sini sama sebenarnya, tapi kami membaginya. Di sini kami memberi contoh itu paving block bata dan cacing. Seperti tadi, bata itu memiliki kekuatan itu lebih populer, pemasangannya mudah, tapi kekurangannya itu paving block bata itu cepat rusak, nggak tahan lama gitu nih. Mungkin mungkin beberapa tahun itu tahan, tapi beberapa tahun kemudiannya lagi itu akan rusak. Sama seperti bisnis. Nah, yang selanjutnya itu cacing. Paving block cacing. Kekuatannya itu hampir sama dengan paving block bata, bentuknya unik dan estetika. Kekurangannya itu ukurannya lebih kecil dan harganya lebih murah. Dan sama seperti paving block bata ini, paving block bata itu lebih murah dibandingkan semua jenis paving block yang ada, yang saya tahu. Sama dengan bisnis. Yang F, marketing mix. Pertama, produk. PT Blok Akbar ini membuat produk yang bernama paving block dari limbah plastik dengan kualitas yang bagus dan keunikannya tersendiri. Yang kedua, price atau harga. Untuk harga paving block dari limbah plastik ini mungkin sedikit lebih mahal daripada paving block dari semen, karena ini memiliki kualitas yang tinggi dan tahan lama. Yang ketiga, place atau lokasinya. Pembuatan paving block ini pertama kali itu dilakukan di Pulau Bungin. Dan kami berencana untuk memindahkan lokasi pembuatan paving block itu di Kota Sumbawa untuk lebih mempermudah konsumen untuk memesan paving block. Yang selanjutnya, promosi. Kami itu mempromosikannya itu dengan cara jika konsumen memesan, kami akan menggratiskan pemasangannya. Yang kelima itu people atau sumber daya manusia. Salah satu tujuan menciptakan paving block ini untuk salah satunya itu sumber daya manusia. Di Sumbawa ini sendiri itu banyak pengangguran karena akibat COVID-19 ini. Dan kami ini ingin mengurangi pengangguran yang ada di Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini perkenalkan, nama saya Gusman Menka, dan saya di sini akan membahas tentang financial plan dalam wirausahaan kami. Yang pertama ada neraca, yaitu ada aktiva, yaitu ada berupa pasir seharga 500.000, drum 300.000,
sendok untuk mengaduk 100.000, cetakan 50.000, persediaan 500.000, piutang 300.000, lain-lainnya 1 juta. Total aktiva jadi 2.750.000. Terus hutangnya ada item pajak 500.000, dagang 500.000, lain-lainnya 1 juta rupiah. Total hutang lancar 2 juta rupiah. Modal sendiri 1 juta ya, 1 juta. Dan di sini adalah liquiditas, ada connected radio sama dengan aktiva lancang sama dengan 2.750 dikali hutang lancang 2 juta, 100% sama dengan 1,375%. Quick ratio sama dengan aktiva lancang kurang persediaan sama dengan 2.250.000 rupiah. Nah, hutang lancang sama dengan 2 juta sama dengan 200. Jadi cash ratio sama dengan aktiva lancang kurang piutang kurang persediaan per hutang lancang sama dengan 1.950.000 rupiah. Jadi totalnya 2 juta pas sama dengan 1%, ya, bisa dibilang termasuk dalam bagian 1%. Nah, yang kedua, yang B, di sini ada laporan rugi laba, yaitu adalah penjualan bersih sekitar sekian, harga pokok, laba operasi, biaya usaha, biaya penjualan, laba bersih usaha, pendapatan dan biaya lain-lainnya, laba bersih sebelum pajak, laba bersih setelah pajak. Dan ketiga, ada aliran uang masuk dan keluar. Nah, di sini ada tabel ini teman-teman. Yang pertama ada saldo kas di bulan November sebenarnya 500 dan bulan Desember sebenarnya 300.000 rupiah. Dan kedua ada penarikan yang pertama hasil penjualan tunai sebenarnya 100.000 rupiah dan 150.000 rupiah di bulan Desember. Dan ada juga penagihan piutang, penerimaan kredit, penerimaan lain-lain. Total penerimaan yaitu 1.100.000 rupiah dan 150.000 rupiah. Jumlah kas 100.000 rupiah, di bulan November Desembernya 150.000 rupiah. Dan yang item ketiga ada pengeluaran kas, yaitu bahan baku sebenarnya 1 juta rupiah. Di bulan November, di bulan Desember 500.000 rupiah, lain-lainnya 450.000 rupiah. Di bulan November dan di bulan Desember ada 300.000 rupiah. Dan total pengeluaran di bulan November 550.000 rupiah dan di bulan Desember 700.000 rupiah. Dan keempat, saldo kas akhir yaitu 50.000 rupiah di bulan November dan di bulan Desember tidak ada, 0 ya. Yang lanjut ada di sini ada D, sumber dana, uang pribadi dan juga pinjaman. Lanjut ada E, penggunaan, yaitu untuk membeli peralatan, persediaan, mengembalikan pinjaman. Nah, di sini juga opsi F, yaitu analisis BEP atau perancangan profit, biaya tetap atau FC, biaya variabel atau VC, volume kegiatan dan keuntungan harga produk tetap disimbolkan V. Diketahui V sama dengan 100.000 rupiah per pak. VC bahannya 500.000 rupiah, tenaganya 200.000 rupiah, jadi 700.000 rupiah. Jadi untuk biaya tetapnya upah pembuatan yaitu 50.000 per orang, sewa tempat 50.000, kapasitas produksi 15 biji paving block. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.